Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan buku bagan manajemen terpadu balita sakit. Untuk buku bagan MTBS tahun 2022 dipermudah dengan penggunaan warna pada bingkai formulirnya. Area halaman berbingkai warna biru digunakan untuk mengisi formulir pengkajian MTBS atau MTBM untuk mengisi penilaian, klasifikasi, tindakan, dan pengobatan. Berikut tampilan dari bagan MTBS yang berbingkai biru. Area halaman berbingkai warna merah digunakan untuk memperjelas pengobatan. Di halaman ini ada dosis obat dan penjelasan tata laksana pengobatan yang menjelaskan kolom tindakan atau pengobatan di formulir pengkajian MTBS-MTBM. Berikut adalah tampilan dari buku MTBS yang berbingkai merah. Area halaman berbingkai warna kuning digunakan untuk memperjelas apa saja yang harus kita konselingkan. Di halaman ini ada cara memberikan konseling yang menjelaskan kolom tindakan atau pengobatan di formulir pengkajian MTBS atau MTBM. Contoh, nasihati kapan harus kembali itu ada di halaman ini. Berikut adalah tampilan lembar MTBS yang berbingkai kuning. Area halaman berbingkai warna hijau digunakan untuk memperjelas klasifikasi dan tindakan atau pengobatan jika pasien adalah kunjungan ulang atau kunjungan untuk tindak lanjut. Jadi tidak perlu lagi melihat halaman yang berbingkai biru, merah, dan kuning. Cukup yang berbingkai hijau saja yang dilihat. Berikut adalah tampilan lembar MTBS yang berbingkai hijau. Berikut tutorial pengisian formulir pencatatan atau rekam medis manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk. Manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan fasilitas kesehatan. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan balita. Yang ketiga, memperbaiki tata laksana kasus pada balita sakit. Yang keempat, menangani secara fokus penyakit anak yang merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan balita. Sasaran untuk MTBS ini adalah bayi muda kurang dari 2 bulan yang sehat dan sakit. Untuk balita 2 bulan sampai 5 tahun yang sakit. Berikut adalah tutorial penggunaan manajemen terpadu balita sakit, balita usia 2 bulan sampai 5 tahun yang sakit. Ini tampilan formulir pencatatannya dan pada formulir pencatatan pada balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun dimulai dengan penulisan tanggal kunjungan, kemudian alamat, kemudian masuk daerah endemik malaria atau tidak. Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat di buku bagan MTBS di halaman paling belakang, apakah wilayah tempat pasien kita ini masuk wilayah daerah endemis atau tidak untuk malaria. Kemudian nama anak, jenis kelamin, nama ibu, umur, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, suhu tubuh pasien, keluhannya apa, kemudian masuk kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Jika anak tersebut adalah kunjungan ulang, maka pada buku bagan MTBS, kita langsung melihat di buku bagan MTBS halaman yang berbingkai hijau dan langsung lanjutkan tindakannya apa sesuai dengan klasifikasi dari masalah sebelumnya. Kemudian, jika dia kunjungan pertama, maka kita lakukan penilaian atau anamnesis pada pemeriksaan tanda bahaya umum. Jika ada tanda bahaya umum pada anak tersebut dan klasifikasinya bukan kondisi stabil, maka anak harus segera dirujuk dan untuk pemeriksaan lainnya itu bisa langsung diabaikan. Jadi langsung dirujuk saja jika memang ada tanda bahaya umum dan masuk klasifikasi tanda bahaya umum.
Jadi kalau misalkan pasiennya stabil, baru bisa kita lanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Jadi pada pemeriksaan batuk kita bisa langsung tanyakan apakah ada batuk. Jika ada batuk, maka centang pada bagian iya. Berapa lama diisi, kemudian hitung napas dalam 1 menit, kemudian nafasnya cepat atau lambat. Jika cepat, dilingkari, kemudian ada tarikan dinding dada ke dalam kah, ada wheezing, saturasi oksigen berapa, itu ditulis. Jika anak masuk klasifikasi pneumonia, maka tentukan pengobatannya juga sesuai dengan klasifikasinya sesuai buku bagan MTBS. Kemudian, untuk pemeriksaan diare, jika anak ada diare, maka langsung centang ya. Berapa lama diare ditulis? Adakah darah dalam tinja? Jika tidak, tidak usah ditulis. Kemudian pemeriksaan lainnya yang ada pada anak itu dilingkari. Kemudian langsung tetapkan klasifikasi dan tindakan pengobatan berdasarkan buku bagan MTBS. Pengisian gejala demam. Bila anak ada demam, centang ya. Jika tidak ada masuk di daerah endemis, maka ditandai. Kemudian kita bisa langsung melakukan pemeriksaan lainnya. Suhu tubuhnya berapa? Misalkan lebih dari 37,5 derajat Celcius dilingkari. Sudah berapa hari itu diisi, kemudian klasifikasi dan pengobatan dilihat sesuai dengan buku bagan MTBS. Pengisian masalah pada telinga. Bila tidak ada masalah pada telinga, maka klasifikasi dan tindakan dikosongkan. Kemudian lanjut ke pemeriksaan lainnya. Misalnya, bila ya, tindakan masalah telinga ada, maka bisa centang ya dan tandai ya, dan tandai semua keluhan, kemudian tentukan klasifikasi dan terapi pengobatannya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan untuk yang demam tadi, misalnya, demam apabila lebih dari 7 hari dapat dilakukan uji tourniquet untuk menyingkirkan tanda gejala DBD. Lalu tentukan klasifikasi dan pengobatannya pula ya. Setelah pemeriksaan selanjutnya, untuk masalah telinga tidak ada. Jika tidak ada masalah, centang tidak. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan status gizi yang diisi berdasarkan berat badan, panjang badan sesuai umur, lingkar lengan atas, menggunakan ground chart yang tersedia di buku bagan MTBS. Perhatikan umur dan jenis kelamin saat melakukan penilaian, lalu isi klasifikasi gizi dan tentukan tindakan pengobatan. Selanjutnya, penilaian status tinggi badan sesuai umur dan berdasarkan jenis kelamin itu untuk menentukan klasifikasi anak pendek dan normal. Dan tentukan pula lingkar kepala anak. Ini untuk penilaian status gizi, berat badan per tinggi badan melihat formulir ini, grafik ini. Ini untuk berat badan dan panjang badan. Kemudian tentukan pula lingkar kepala sesuai umur untuk mengetahui kondisi otak anak. Apabila menemukan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting, harap membuat rujukan ke internal poligizi. Nah, nanti penentuan rujukannya itu ditulis di bagian tindakan atau pengobatan jika memang ada kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Maka tindakannya berikan rujukan internal ke poligizi. Selanjutnya tindakannya mengikuti dengan tindakan dan pengobatan pada buku panduan MTBS. Selanjutnya, apabila tidak ditemukan gejala pada pemeriksaan anemia, maka isi dengan tidak anemia. Selanjutnya pemeriksaan anamnesis status HIV ibu saat hamil
Tentukan klasifikasi berdasarkan buku bagan MTBS untuk yang pemeriksaan HIV. Jika memang mungkin bukan infeksi HIV, jadi tidak ada tanda pada ibu, maka ditulis klasifikasinya mungkin bukan infeksi HIV. Kemudian, selanjutnya pemeriksaan imunisasi. Tandai imunisasi yang telah diberikan. Lingkari yang belum. Tentukan klasifikasi imunisasi apakah lengkap atau tidak. Misalkan sudah dapat semua sesuai usianya, maka imunisasi dasar dinyatakan lengkap. Kemudian, untuk pemberian vitamin A, tanyakan apakah anak sudah diberikan vitamin A atau belum. Jika tidak, centang tidak. Misalkan tidak dibutuhkan suplemen A, maka centang tidak. Kemudian, untuk pemberian vitamin A, apakah anak, oke ini sudah ya pemberian vitamin A. Jadi vitamin A ini wajib ditanyakan apakah anak sudah dapat atau belum. Kemudian dia sudah masuk ke bulan vitamin A enggak? Jadi pemberian vitamin A itu ada bulan-bulannya. Jadi ditetapkan kalau memang seharusnya dia sudah dapat, itu ditanyakan dulu dia sudah dapat atau belum gitu ya. Kalau belum dapat segera diberikan. Kemudian tanyakan pula masalah dan keluhan lainnya. Jika tidak ada keluhan lainnya, maka ditulis di situ tidak ada keluhan lain. Untuk penilaian pemberian makan dilakukan apabila anak mengalami masalah gizi dan anemia. Isi pula kapan kunjungan ulang dan nasihati kapan kembali segera pada kolom yang ada dan nama pemeriksa ditulis. Untuk menetapkan kapan kita bisa menasehati pasien kita untuk kembali segera, tergantung masalah klasifikasi apa yang dia dapatkan. Nah, nasihati kapan kembali segera ini bisa dilihat dari formulir bagan MTBS yang berbingkai kuning. Ya, ini untuk penetapan imunisasi tadi. Jadi lihat sesuai usianya, anaknya sudah dapat semua ini atau belum sesuai usianya. Kemudian pemberian vitamin A juga ini ada bulan-bulannya, nanti tentukan sesuai usia anak juga. Nah, selanjutnya manajemen terpadu balita muda. Bayi muda kurang dari 2 bulan yang sehat dan sakit. Nah, untuk formulir pencatatan bayi muda umur kurang dari 2 bulan, pertama tanggal kunjungan ditulis, kemudian alamat, nama bayi, jenis kelamin bayi, nama ibu, umur, panjang badan, lingkar kepala, kemudian tentukan lingkar kepalanya normal atau mikro atau makrosefali, kemudian suhu tubuh anaknya, keluhan bayinya apa, dari orang tua, kemudian kunjungannya masuk kunjungan ulang atau kunjungan pertama. Misalkan dia kunjungan ulangnya itu yang keberapa? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, gitu ya. Seandainya dia kunjungan pertama, maka kita lakukan dari awal penilaiannya. Kalau misalkan dia kunjungan ulang, maka langsung melihat buku bagan MTBS berwarna hijau dan kita bisa langsung memberikan tindakan sesuai klasifikasi sebelumnya. Nah, untuk pengisian tanda penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri lokal, apabila tidak ditemukan gejala, maka isi klasifikasi dengan stabil. Ya. Selanjutnya pemeriksaan ikterus atau kuning, tanyakan kapan muncul kuning, tanyakan apakah kurang atau lebih dari 24 jam, dan sampai mana kuning muncul sesuai pemeriksaan. Tentukan klasifikasi ikterus dan tentukan tindakan dan pengobatannya. Kemudian pemeriksaan diare, apabila tidak ada keluhan diare, tandai tidak, dan klasifikasi serta tindakannya dikosongkan. Pengisian status HIV ibu dan masalah ASI, apabila terdapat masalah, lakukan rujukan internal ke poligisi untuk dilakukan rujukan internal agar bisa dilakukan manajemen laktasi. Isi pula kapan kunjungan ulang dan nasihati kapan kembali segera pada kolom yang ada
dan nama pemeriksa jika pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Nah, pada bagian pemeriksaan akhir ini, misalkan tidak ada masalah HIV dan juga tidak ada masalah ASI, atau jika terdapat masalah, maka segera dirujuk ke poligisi. Nah, selanjutnya, pemeriksaan status vitamin K ini ditanyakan atau dilihat dari buku imunisasi anak, buku pink itu, apakah saat segera lahir sudah diberikan vitamin K atau belum. Kemudian status imunisasinya juga dicek. Setelah selesai, jika memang ada masalah atau keluhan yang lain pada anak ditulis, masalah atau keluhan ibunya juga jika ada ditulis gitu ya. Kemudian tetapkan kunjungan ulangnya kapan sesuai dengan klasifikasi anaknya tadi. Kemudian nasihati kapan kembali segera itu juga harus dilakukan. Jika sudah dilakukan dicentang saja nasihatinya. Nah, cara menasihatinya harus melihat lembar bagan MTBS yang berwarna kuning sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki oleh anaknya. Kemudian tulis nama pemeriksanya di bagian paling bawah ya. Ini contoh saja. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk penggunaan buku bagan manajemen terpadu balita sakit tahun 2022. Terima kasih.